Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini channel Tani Muda Kreatif kembali akan menayangkan sebuah video, yakni terkait dengan lada. Terkhusus lagi kita spesifikan menjadi lada sambung. Jadi teman-teman dan sahabat-sahabatku para petani pemula yang saat ini baru ingin memulai melakukan penanaman lada sambung. Jadi yang pertama kami akan sampaikan yaitu lakukan satu hal penting yang mungkin channel ini bisa bagikan secara langsung. Namun kami berharap sebelumnya lakukan dukungan ke channel ini dengan mengklik subscribe, komen dan like jika dianggap channel ini memberikan inspirasi ataukah edukasi. Jadi di sini kita lihat yang pertama saya akan sampaikan bahwa yang saya pegang hari ini yaitu jenis sulur melada yang kami tanam dari tangkai. Jadi luar biasanya ketika misalnya kita menanam tanaman lada dari tangkai, yaitu kelebihannya ini, cabangnya langsung besar. Meskipun misalnya kita lihat ini sangat kecil, tangkainya itu sangat kecil, tapi sulur yang dihasilkan itu cukup besar. Nah, yang terpenting kita akan sampaikan di sini bukan soal besar atau kecilnya tanaman melada ini, tapi yang terpenting ketika teman-teman atau sahabat-sahabatku ingin melakukan penyambungan, lakukan penyambungan ketika tanaman melada kita masih seperti ini bentuknya, artinya semudah ini. Karena ketika misalnya kita lakukan penyambungan pada saat tanaman melada kita itu cukup tua, banyak yang pernah saya lakukan itu kegagalannya cukup tinggi. Namun kita bisa memberikan cara lain terkait yang saya bilang tadi, melada yang cukup tua. Ada perlakuan khusus yang membuat tanaman melada kita ini berhasil. Nanti kita akan perlihatkan bagaimana videonya. Nah, ini lakukan penyambungan melada ketika usianya masih semuda ini. Jangan khawatir teman-teman atau sahabat-sahabatku. Ini sangat mudah sekali. Tapi saya yakin ini akan mempermudah tanaman melada kita menyatu dengan tanaman lada. Nah, hal-hal yang perlu disiapkan ya ini. Stek lada. Ya mungkin teman-teman atau sahabat-sahabatku bertanya kenapa melakukan penyambungan seperti ini. Nah, beberapa yang pernah kita lakukan itu jauh lebih bagus atau efisien seperti ini. Nah, ini meskipun misalnya baru, tapi alhamdulillah ini sudah berhasil. Ini sudah kita buka sungkupnya. Nah, makanya hari ini kita akan memperlihatkan bagaimana ciri-ciri melada yang sangat bagus untuk kita lakukan penyambungan. Nah, yang seperti ini, yang masih muda. Sepanjang misalnya kita lakukan pelekukan ketika sudah kuat, maka yakin saja kalau tanaman melada itu sudah siap disambung. Jadi sebentar kita akan memperlihatkan hasilnya setelah kita melakukan penyambungan. Nah, ini dia hasilnya setelah kita melakukan penyambungan. Jadi teman-temanku atau sahabat-sahabatku boleh-boleh saja melakukan penyambungan pada pangkal cabang ataukah pas di tengah-tengah ruas melada. Sah-sah saja ketika sahabat-sahabatku atau teman-temanku ingin melakukan itu. Semua bisa. Semua akan berhasil ketika kita melakukan penyambungan secara benar. Jadi saya tadi tidak memperlihatkan bagaimana cara penyambungannya karena saya yakin teman-teman atau sahabat-sahabat petani sekalian
itu sudah tahu bagaimana caranya. Dan yang terpenting ketika misalnya kita punya tanaman lada atau kamalada dan kita ingin menyambungnya, jangan sungkan-sungkan untuk melakukan sendiri. Karena saya bisa memotivasi teman-teman atau sahabat-sahabatku, kalaupun misalnya gagal di kemudian hari sambungan kita, kan tidak ada yang komplain. Karena itu kan punya kita sendiri. Nah, makanya sama aja teman-temanku untuk melakukan satu hal yang penting, yaitu keberanian. Jangan menunggu orang memulai ketika ilmu itu sudah ada di kita. Saya kira cukup sekian. Dan yang kita perlihatkan ini tinggal kita melakukan penyungkupan. Saya kira video ini sudah cukup panjang lebar dan semoga teman-teman atau sahabat-sahabatku tidak jenuh melihat video ini. Karena kekurangan pasti ada, karena kita hanya makhluk Tuhan. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa kekurangan itu terkadang punya kelebihan ketika kita mampu menyaring dan menjadikan sebuah motivasi bagi diri kita masing-masing. Saya kira cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.